Dia mati meninggalkan kesombongan. Apa penyakit? Dia mati hidupnya penuh dengan keriaan. Dia mati meninggalkan banyak hasad dengki. Dia mati, dia tebarkan fitnah. Dia mati, dia buat ini buat itu. Kalau mati bukan dimasukkan kubur, ruh tadi diazab dia. Jadi yang paling utama untuk dirawat itu rohani. Jasmani, rawat juga lah. Macam mana kita mau mantap solatnya kalau jasmani tak elok? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya Allah. Pada ayat 177 berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, inilah ya, ayat 177. Laisal birra, bukanlah satu kebajikan, an tuwallu wujuhakum, lantaran engkau hadapkan wajahmu qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, meskipun kita hadapkan wajah kita ke timur dan ke barat,
Baitullah di Mekah, Baitul Maqdis dulunya di Palestina. Walaupun kita hadapkan wajah kita ke timur dan ke barat, namun ia belum dinamakan satu kebajikan, laisal birra, sehingga ianya diisi dengan iman, Kalau tidak, laisal birra, bukan satu kebajikan. Qibalal masyriqi wal maghrib, ini ke arah timur dan barat, itu bergantung tempat kita berpijak. Bergantung tempat kita berpijak. Kalau kita di Indonesia arahnya barat, orang-orang yang ada di Amerika arahnya timur. Kita hadapkan wajah kita ke arah ini, ke timur ataupun ke barat, maka dia belumlah dinamakan satu kebajikan kalau iman masih goyah. Iman masih goyah. Oleh karena itu, isi dulu dengan iman. Iman itu sangat penting. Maka firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, akan tetapi kebajikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Jadi iman pertama itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beriman kepada hari kemudian, wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini, inilah letak kunci iman. Inilah letak kunci iman. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, bukan pengakuan saja, memang betul-betul beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir merupakan pendorong kepada perbuatan kebajikan. Maka pada ayat pertama, laisal birra, bukanlah satu kebajikan. Kebajikan itu muncul apabila kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlihat oleh mata, dan belum pernah orang balik dari akhirat menceritakan hal ihwal akhirat itu. Belum ada lagi. Mati dia, pergi di akhirat, balik ke dunia, diceritakannya hal ihwal akhirat itu kepada kita. Belum pernah ini terjadi lagi. Tapi kita beriman. Wal malaikah, dan malaikat-malaikat. Malaikat ini banyak, dan yang wajib kita percaya 10 malaikat. Wal kitab, setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini, dia akan melahirkan iman-iman yang berkaitan dengannya. Itulah malaikat dan kitab. Kitab ini adalah Al-Quran dan kitab-kitab sebelum yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi beriman kepada kitab ini bukan sekedar percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, bukan. Beriman kepada kitab ini artinya kita mengamalkan setiap kandungan ayat-ayat di dalamnya. Itulah iman. Mengerjakan segala perintah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangan yang ada dalam Al-Quran. Itulah iman. Bukan sekedar beriman Al-Quran kitab kita tanpa ada pelaksanaannya. Bukan begitu. Kita laksanakan segala perintah yang ada dalam Quran.
wan nabiyyin, dan nabi-nabi. Beriman kepada nabi, beriman tentang, selain beriman kepada nabi-nabi ini, kita percaya tentang kehebatan mereka, kezuhudan mereka. Kita pelajari tentang sejarah mereka, perihal kejujuran mereka, kewaraan, kezuhudan, istiqamah, perjuangan mereka. Dan kalau boleh, sifat-sifat mereka itu kita terapkan pada diri kita. Itu namanya iman kepada Nabi ini. Bukan sekedar hafalan di mulut bahwa Nabi yang wajib kita percaya 25 orang sudah cukup, bukan. Tahu kita tentang Nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hal-hal mereka itu, terutama tentang perjuangan dakwah mereka menegakkan agama ini. Dalam menegakkan agama ini banyak cabarannya atau rintangannya. Sudah ramai para ulama berjatuhan karena hanya memperjuangkan agama. Hati-hatilah kita ini. Siapa saja orang-orang yang bergelut dalam bidang agama, yang menegakkan atau meninggikan agama Islam ini, cabarannya banyak. Tapi tidaklah kita boleh takut, karena Allah bersama kita. Kalau mati, mati. Kan begitu dia. Jadi Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Disebutkan dalam hadis lagi qadar, percaya kepada qadar baik dan buruk. Oh, begitu nih. Jadilah dia rukun iman. Jadi hadirin sekalian, laisal birra, tidaklah dikatakan satu kebajikan sebelum kita benahi iman kita. Dan iman itu ada 6 perkara. Terapkan dia dalam kehidupan kita. Baru kita hadapkan wajah kita ke Baitullah. Terkadang kita hadapkan wajah kita, wajah saja, hati entah kemana-mana menghadapnya. Iman inilah yang mantapkan hati. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta atas cintanya terhadapnya, atas cinta terhadapnya. Ya. Inilah dia ujian pertama. Kalau kita mengaku sudah beriman kepada Allah, mengaku beriman kita kepada hari akhir, mengaku kita beriman kepada malaikat, kitab dan nabi-nabi, ada ujiannya. Pengakuan itu mesti ada ujiannya. Kalau suatu pengakuan tidak ada ujiannya, bukan pengakuan. Apa ujiannya? Ujian pertamanya adalah wa atal mala ala hubbi, memberikan harta atas cinta kepadanya. Kenapa? Karena naluri manusia ini cinta kepada harta. Itu nalurinya itu. Ada di antara kita yang tak suka dengan harta. Semua kita suka dengan harta, tapi kadarnya yang berbeda. Bahkan dalam pelajaran tasawuf itu, di mana kita boleh melihat atau membandingkan kita lebih condong kepada dunia atau lebih condong kepada akhirat. Seperti kita menerima duit 100.000, kemudian memberikan duit itu kepada orang lain 100.000. Mana yang lebih kita suka? Diberikan 100.000 atau memberi 100.000? Apabila kita lebih suka diberi orang kepada kita 100.000 dari kita memberi orang 100.000, menandakan hati itu condong kepada dunia. Makanya Syekh Abdul Wahab Rokan, apa yang tinggalkan? Tak ada. Walaupun beliau dituduh, akhirnya beliau hijrah ke Batu Pahat, Johor, dicek, diperiksa biliknya itu, kamarnya, tak ditemukan apa-apa, hanya beberapa benda untuk peralatan sholat beliau.
Kalau kita jangan ditanya. 10 lemari penuh. Jadi hadirin sekalian, naluri manusia itu cinta kepada harta, dan bakhil itu dasar sifat manusia. Itu dia. Dan bakhil itu dasar sifat manusia. Bahkan apabila seorang itu memberikan harta kepada seorang lain, harta ini, ketika dia mau memberikan harta itu kepada seorang, udah hampir diterimanya tuh orang itu, berkata dalam hatinya, sayang juga aku nih. Itu dia. Dia sudah jelas akan memberikan harta itu, udah ada serah terima, udah memberikan sesuatu. Contohnya kita berikan kendaraan lah kepada seorang, karena kita mempunyai kendaraan yang banyak, kita berikan seorang. Waktu kita berikan itu berkuranglah harta buni, berkurang harta buni. Sayang juga rasanya, tapi tak apalah. Tak apa, mudah-mudahan ada gantinya nanti. Itu mau menggembirakan hati saja sebenarnya itu. Kenapa ada terdetik pada hati seseorang ketika memberi harta kepada seorang lain? Karena bakhil itu ada pada dasar sifat manusia itu. Itulah yang diubah. Itulah yang diubat itu di rumah suluk itu. Kalau rumah suluk semakin menjadi-jadi, Allahu a'lam. Itulah dia, itu yang nak diubah itu, nak dirawat, namanya riyadhatun nafsi, rawatan hati. Betapa hebatnya Allah, ya. Kan saya katakan tadi bahwa naluri manusia ini cinta kepada harta, dan bakhil itu dasar sifatnya, itu jiwa manusia. Jadi kalau seseorang itu memberikan harta itu kepada orang lain supaya harta itu tetap dilihatnya, dia nampak harta yang diberikan itu, kata Allah, zawil kurba. Jadi wa atal mal ala hubbihi, memberikan harta atas cinta kepadanya, zawil kurba, kepada orang kerabat yang hampir. Begitulah kira-kira terjemahannya. Kerabat yang hampir itu kerabat yang dekat. Dan bersedekah kepada kerabat ini ada dua nih manfaatnya. Yang pertama sedekah, yang kedua mengukuhkan silaturahmi. Dikasihnya saudaranya, besok datang dia ketemu saudaranya, dipandangnya kendaraan, udah masih ada lagi, masih cantik lagi rupanya, karena masih terpaut dengan harta itu. Allah Maha tahu. Maka golongan pertama yang Allah sebutkan zawil kurba, yang hampir. Asilah itu. Karena dia tahu bahwa hati naluri manusia itu seperti itu. Walaupun dikasih harta itu, esok ditengok lagi itu, alhamdulillah ada lagi rupa harta itu. Kenapa? Karena harta itu ada di tangan kerabat dia. Namanya zawil kurba. Wal yatama, anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Di Islam anak yatim itu kelas 3 sanawiyah. Ya. Ada bulugh, belum balik dia. Satu keluarga yang memelihara anak yatim, dia mendapat rahmat Allah. Jadi harta tadi itu yang kita miliki, pertama kita berikan kepada kaum kerabat kita. Tengoklah, karena dalam keluarga besar itu
terdiri dari cerdik pandai. Kan begitu dia. Dalam satu keluarga besar terdiri dari cerdik pandai dan yang biasa bahkan yang jahil. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang cerdik pandai itu mengajar ilmu kepada yang tidak cerdik. Adapun yang kaya memperhatikan yang miskin. Itulah keluarga ini. Keluarga itu begitu. Ditinjau, ditilik dia mana keluarga kita yang kurang mampu, berikan kepadanya, sehingga silaturahmi itu tetap terjalin. Karena kita khawatir yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Yang elok tuh yang dekat tuh didekatkan lagi dia. Dengan apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jiran juga. Jiran di kanan, jiran di kiri, jiran di depan, jiran di belakang. Makanya kata Rasulullah, apabila engkau masak sayur, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya. Ini ala hubbihi. Ala hubbihi, harta yang atas cinta kepadanya. Jadi yang kita bagi itu, yang kita berikan itu adalah harta yang kita suka. Itulah yang paling elok. Jangan dibuka almari. Almari itu maksud lemari lah, ya. Almari macam bahasa Arab pula dia. Almari itu almari, ya. Almari itu lemari. Dibuka lemari itu, dipilih mana yang tak elok, ya. Ini nampaknya nih. Itu pun payah. Sayang juga pun ini. Nampak ada elok lagi. Padahal dah keputusan lah. Tapi sayang lagi. Kenapa? Bakhil ada dasar jiwa manusia itu. Jadi hadir sekalian, banyakkan kuahnya, hantar jiran. Begitu. Hantar jiran. Apa nih ini? Ada kolak. Kolak labu. Tapi yang dihantar itu yang hamba kali. Jadi bukan berarti banyakkan kuahnya, hamba dihantar. Nanti menjadi cita orang. Pandai-pandailah memasak. Maksudnya banyakkan kuahnya, yang lainnya banyak, gula tepeknya banyakkan juga. Kan begitu. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Ya, orang miskin. Kita tengoklah jiran-jiran kita ada yang miskin, kita perhatikan. Wabnas sabil, anak perjalanan. Begitulah terjemahannya. Wabnas sabil, anak perjalanan. Wabna, anak sabil, perjalanan. Anak perjalanan artinya musafir, termasuk dalamnya. Termasuk dalam musafir. Itu kalau tidak ada perubahan dan Allah mengizinkan, tak ada rintangan apa-apa, haul Syekh Abdul Wahab ini dilaksanakan pada 5 Januari. Itu banyak wabnas sabil, ya, yang dapat undangan ataupun yang tidak dapat undangan. Terkadang bila mereka datang, dari mana? Saya tanya itu. Saya tanya. Kalau saya tengok sempat saya tanya di mana mandi, bagaimana keadaannya, dijawab Goma. Dari mana tuan? Bu dari mana? Di sana. Kami biasanya kalau hall tuan tidur di bawah. Tidak, tuan payah tidur di bawah, tu banyak nyamuk. Tidak, sonang hati kami. Nah, itu dia. Macam mana nak banyak nyamuk? Uang 2,000 di bawah. Nyamuk 100, orang 1,000. Ya, tak tolok nyamuk tu. Bukan manusianya. Nyamuk tu tak tolok. Karena di kubur pun ada orang tidur. Di kubur pun ada orang tidur. Di mana mereka boleh tidur, bisa tidur, mereka tidur di situ. Bahkan tidak mengindahkan binatang-binatang yang berbisa.
Mari kita lihat, kita tinggal di Besilam, menumpang di tanah Syekh Abdul Wahab Rokan. Kehadiran mereka kemarin untuk ziarah ke Syekh Wahab Rokan. Lalu kita ambil manfaat dari kedatangan mereka, bahkan kita berat-beratkan mereka. Tengok tuh. Atau kita tidak peduli pada mereka, bahkan kita sediakan ini, sediakan itu untuk mencari keuntungan. Boleh kalau dia wajar. Namanya manusia, yang nalurinya cinta akan harta itu. Tapi kalau di luar batas, ingat, banyak tidak cukup, sikit cukup. Tuan pilih yang mana? Tentulah kita memilih sikit cukup. Oh, ada yang memilih banyak cukup. Itu bukan pilihan, bukan dia pilihan, pilih banyak tak cukup, sikit cukup. Jadi kalau dalam hal ini ini pandangan saja. Kalau kita banyak keuntungan, meraup hasil keuntungan dari hal-hal kegiatan-kegiatan demikian, nampak di mata banyak, sehari dua hari hilang tak kemana, tak tahu. Terkadang walaupun kita tahu dan kita rasai, hati tidak mau tahu. Kenapa? Naluri hati mencintakan harta, sehingga tidak peduli dan mengindahkan hal-hal yang mengecewakan orang lain. Itu dia. Boleh ala kadarnya. Itu di Kalimantan ada satu hul guru sikumpul namanya. Guru sikumpul yang datang lebih 2 juta orang. Susah kita mau mengikut seperti mereka. 2 juta orang tuh makan gratis. Tuan-tuan boleh cek, kalau tuan-tuan punya HP kan, is'alu ila Google, kan begitu deh. Lebih 2 juta makan gratis, semua disediakan. Jadi wabnas sabil itulah kita berikan. Wabnas sabil, anak perjalanan itu termasuk musafir. Wasailin. Wasailin. As-sailin ini adalah peminta-minta. Seorang mukmin tidak akan mau meminta kecuali dalam keadaan terdesak. Begitu dia. Kecuali dalam keadaan terdesak, barulah dia meminta. Itu tuan-tuan, supaya tuan-tuan tahu, mukmin ketika dia meminta dalam keadaan terdesak, itu berat betul di hatinya, tapi dia terpaksa. Maka mukmin seperti ini, penuhilah hajatnya itu. Jangan malukan air mukanya. Jangan malukan air mukanya. Udah meminta dengan cara yang baik, kita hardik dengan cara yang tidak baik, padahal dia tidak mau begitu, cuman keadaan yang terdesak. Dan kita pun boleh seperti itu. Kita tak tahu, hidup ini berputar. Terkadang kita memiliki, terkadang kita tidak memiliki. Itu pasti. Terpaksa dia. Terpaksa. Berat dia sebenarnya. Ya, berat, tapi dia terpaksa. Ini kasih ya. Aku uang lagi katanya. Itu sudah itu kasih aku uang lagi katanya. Iya pula. Wa fir riqab wasailin wa fir riqab, penebus hamba sahaya. Dia penebus hamba sahaya. Begini tuan-tuan sekalian, memang dalam Quran ini tidak disebutkan bahwa Islam itu melarang perbudakan, tak sebutkan. Tapi perhatian Islam tentang budak itu menunjukkan Islam itu memang tidak suka adanya perbudakan. Karena kalau Islam terapkan tidak ada perbudakan, Islam rugi besar. Beribu tahun lamanya dunia ini, peperangan di hulu dan di hilir. Contoh peperangan Romawi dan Persia. Memang adatnya begitu, bangsa yang dikalahkan menjadi budak. Bangsa yang dikalahkan
menjadi budak. Begitulah beribu tahun lamanya. Jadi kalau Islam terapkan haram hukum budak, ketika Islam mengalahkan bangsa, tak ada perbudakan. Jadi ketika Islam dikalahkan, budak semuanya orang Islam itu. Oleh karena itu, perbudakan ini lama-lama dia habis. Islam makanya memerdekakan budak. Kalau kita buat kesalahan, merdekakan budak. Itu menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan tentang perbudakan. Jadi tentang penghapusan tentang perbudakan ini, Islam itu bertahap. Sekarang mana ada lagi begitu. Bahkan dalam ayat ini dan banyak di ayat-ayat lain, kalau ayat ini disebutkan wa fir riqab, wa atal mal, yang seterusnya wa fir riqab. Jadi budak ini hadir sekalian, bukan saja bangsa yang dikalahkan menjadi budak. Oh, begitulah dunia itu. Kalah dia budak. Tapi ada satu ikatan perjanjian, apabila seseorang itu tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, maka dia bersedia menjadi budak. Itu ada juga. Oleh karena itu, apabila seorang Islam, seorang mukmin mendengar orang ini, dia budak, dia tidak mampu bayar, koja dan bayarlah. Begitu dia. Tak mampu dia membayar sehingga dia menjadi budak, datangnya dia bayar. Wa atal mal. Wa aqamas salah. Begini dia. Dan mendirikan salat. Jadi kalau kita sudah beriman, ini dia. Kalau tadi itu kita laisal birra, bukan satu kebajikan bila kita hadapkan wajah, bukan. Kalau belum kita benahi iman kita. Tapi kalau kita sudah benahi iman kita, wa aqamas salah, sampai ke tahap bukan kaki lagi yang berdiri, jiwa yang berdiri. Itu dia. Kalau mantap iman, rukun iman tuh, sampai ke tahap praktek seorang hamba itu berdiri solat itu bukan lagi dengan kakinya, tapi dengan jiwanya. Kalau orang solat dengan jiwanya, 1000 rakaat pun dia tidak akan capek atau penat. Itulah ya. Karena yang berdiri itu bukan kaki, tapi jiwa. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakah. Beriringan dia salat dan zakat supaya bersih. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka, iza ahadu, ketika mereka berjanji. Itu dia. Memang inilah orang yang hebat, berjanji dipenuhi janji-janji itu. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i wad-dharra, kepayahan dan kesusahan. Begitulah. Kepayahan dan kesusahan. Payah ni apa? Payah sandang, payah pangan, urusan ini, urusan payah. Yang dharra ini dia berkaitan dengan sakit, berkaitan dengan segala penyakit. Dan penyakit ini kan ada dua, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kedua-dua penyakit ini perlu untuk diobat. Kalau ada satu pertanyaan, mana lebih dahulu untuk diobat, dirawat? Penyakit rohani. Kenapa? Saya ulang. Karena kalau yang sakit itu jasmani, lalu mati orang yang sakit itu, dia dimasukkan ke dalam kubur, tamatlah segala penyakit. Kenapa tamat? Karena dia mati, habislah penyakitnya. Tapi apabila yang sakit itu rohani, yakin dan percayalah, tidak ada orang yang sakit rohani dan dia mati dimasukkan ke kubur, tak ada. Yang ada dimasukkan ke neraka untuk selamanya. Dia mati meninggalkan kesombongan, apa penyakit? Dia mati
hidupnya penuh dengan keriaan. Dia mati meninggalkan banyak hasad dengki. Dia mati, dia tebarkan fitnah. Dia mati, dia buat ini buat itu. Kalau mati bukan dimasukkan kubur, ruh tadi diazab dia. Jadi yang paling utama untuk dirawat itu rohani. Jasmani rawat juga lah. Macam mana kita mau mantap solatnya kalau jasmani tak elok? Ya, sama-sama lah gitu. Karena nampaknya kita kok sama-sama ada penyakitnya. Masing-masing ada penyakit, menyimpan penyakit. Nampaknya. Wahinal ba's, dan peperangan. Itulah dia peperangannya. Ulaika alladzina shadaku, mereka itulah shadaku yang benar. Mana yang tadi? Dari beriman kepada Allah nih, kemudian melalui ujian-ujian tadi itu, itulah shadaku. Ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah dia, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita cukupkanlah dulu sampai di sini ya. Kurang dalam 3-2 menit tak apalah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah, sehingga kita kelak nanti mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.